Nah, pada bagian ini kita akan bicara tentang sinusoidal, sinyal dan sinyal kompleks eksponensial. Satu topik yang sangat penting ya, pastikan kita bisa paham. Pertama, sinyal sinusoidal. Sinyal sinusoidal yang kita untuk sinyal analog atau waktu diskrit kita rumuskan sebagai xt a cosinus omega t tambah theta atau a cosinus 2 pi ft tambah theta, di mana a, omega, dan theta itu adalah bilangan real. Sinyal ini periodik dengan periode fundamental T sama dengan 1/F. Periode ini sering disebut panjang gelombang karena ini berbentuk gelombang kosinus ya. Besar omega dan F masing-masing dikenal sebagai frekuensi dari sinyal sinusoidal, omega dalam satuan radian, F dalam satuan hertz. Theta sering disebut fasa dari sinusoid dan A sering disebut sebagai amplituda. Nah, kita cukup mengingat ini ya. Jadi A cos omega T tambah theta, A itu disebut amplituda, theta disebut fasa, T itu sendiri independen variabelnya, dan omega itu adalah frekuensi dalam radian, yang sebetulnya sama saja maknanya dengan frekuensi dalam hertz ya, sama seperti kilometer dengan mil, ada faktor 2pi. Nah, mari kita buktikan bahwa T itu periodenya. Kalau T sama dengan 1/F, sinyal ini periodik. Kita buktikan T sama dengan 1/F, maka kita masukkan rumus untuk mencek periodisitas ya. Xt tambah T besar sama dengan A cos. Kita masukkan ke sini T besar 1/F. Masuk sini jadi 1/F tambah 2T ya. Di sini kita ganti ini dengan T plus T. Kemudian kita ganti dengan 1/F sehingga cancel-cancel ada 2pi. Nah, sinyal kosinus itu punya sifat apapun yang dalam argumennya ditambah dengan 2pi itu bisa 2pi-nya bisa dicoret sehingga kita dapat seperti ini dan ini adalah xt. Jadi ini membuktikan bahwa sinyalnya itu periodik. Nah, ini ada soal tunjukkan bahwa sinyal xt 2 cos 10t plus 1 kurang sin 4t min 1 ada periodik, dan tentukan periode fundamental ya. Bisa dicoba sebagai contoh soal. Dengan cara yang sama kita formulasikan juga bentuk sinusoidal secara waktu diskrit. Xn sama dengan A cos omega n plus theta atau A cos 2pi Fn plus theta. Namun saudara-saudara berbeda dengan waktu kontinu, di mana sinyal cos ini pasti periodik. Di sini sinyalnya tidak periodik ya, kecuali kalau F yang ini sama dengan K per N. Kalau K per N terdapat integer K dan integer N, pecahannya sudah disederhanakan. Kalau F-nya itu K per N, maka dia periodik. Dalam hal ini, periodik dengan periode N. Mari kita buktikan bahwa kalau F sama dengan pecahan K per N, maka Xn ini periodik dengan periode N. Kita buktikan Xn plus N, N itu sama dengan K per F. Jadi kita masukkan ke sini N plus N, ganti dengan K per F, kali K dengan K coret, N dengan N dicoret, kembali lagi 2pi K. Nah, sifat dari kosinus itu atau sinus, sebuah sudut yang ada 2pi di dalamnya dijumlah dengan 2pi atau kelipatannya itu bisa kita coret. Ini sama dengan ditambah 360 derajat ya. Maka
X plus N tambah N sama dengan ini, dan ini adalah XN. Sehingga ini adalah bukti bahwa sinyal ini periodik kalau F itu K per N. Kalau tidak, dia tidak periodik. Kemudian ada satu isu juga yang kita sebut alias. Dia ada dua sinyal ya, satu X1N cosinus sinusoid juga, omega 1 frekuensinya, dan ada sinyal X2 yang omega 2 frekuensinya. Omega 1 tidak sama dengan omega 2, tapi kita klaim di sini X1 identik dengan X2 apabila omega 2 itu adalah omega 1 tambah 2 pK. Bisa terbayang ya, karena kalau kita masukkan nanti dia kelipatan dari 2 pK itu sama dengan 360 derajat itu. K integer. Untuk membuktikannya, kita masukkan omega tambah 2 pK di dalamnya. Masuk ke sini, maka 2 pK-nya itu muncul. Dan semua yang 2 pK ini lipatan 360 derajat, kita coret sehingga dia datang lagi X1N. Jadi, X2 itu sepertinya berbeda dengan X1, tapi sebetulnya dia identik. Sehingga kita sebut X2 itu alias. Jadi, frekuensi dari sinyal sinusoidal digital memiliki sifat periodik. Artinya W1, omega 1, frekuensi omega 1 sama dengan frekuensi omega 2, yaitu omega 1 plus 2 pK. Nah, ini kan formula dari periodik dengan kelipatan 2pi. Jadi, sinyal sinusoid discrete time itu tidak unik ya. Dia hanya unik kalau omeganya itu ada di dalam batas minus 180 derajat dengan 180 derajat atau minus pi sampai plus pi. Dia dibatasi di situ. Sinyal sinusoidal dengan frekuensi omega 2 di luar interval ini merupakan alias atau nama lain atau identik dengan sinyal yang punya frekuensi omega 1 di mana omega 1 itu ada dalam interval ini dan omega 2 itu dengan omega 1 dihubungkan dengan kelipatan 2 pK. Jadi kita paham ya ada sinyal alias kalau kita bicara discrete time sinusoidal. Sekarang bicara energi, sinusoidal periodik berarti nggak ada energinya ya, energi tak hingga. Tapi dayanya bisa kita hitung dalam satu periode. Kita masukkan, kita sudah pernah hitung A kuadrat cos kuadrat ini, kita peroleh A kuadrat bagi 2. Ya, kita sudah pernah kerjakan di bagian lain dari slide ini ya. Hasil yang sama juga diperoleh untuk digital periodik. Nah, apa A itu? A itu amplituda. Jadi untuk sinyal cosinus atau sinyal sinusoidal, omega tidak berpengaruh, theta tidak berpengaruh terhadap energi, yang berpengaruh adalah A. Kalau kita punya sinyal sinusoid dengan amplituda A, energinya A kuadrat bagi 2. Jadi dapat disimpulkan sebagian besar daya dari sinyal sinusoidal diperlihatkan oleh besarnya amplituda. Semakin besar amplituda sinusoidal, maka semakin besar RMS secara proporsional dan semakin besar daya secara kuadratik. Cukup clear ya. Sekarang kita bisa bandingkan frekuensi omega K, frekuensi waktu kontinu dengan waktu diskrit. Jadi melalui sinyal sinusoidal kita sekarang mengenal istilah frekuensi omega atau F ya. Frekuensi dari sinyal sinusoidal ini berhubungan erat dengan periodisitasnya. Kalau dia itu waktu diskrit, waktu kontinu, frekuensi adalah jumlah osilasi gelombang persatuan waktu. Frekuensi ini berbanding terbalik dengan periodenya. Jadi T sama dengan 1 F atau F itu sama dengan 1 T khusus untuk gelombang waktu kontinu. Sedangkan untuk sinyal sinusoidal digital atau discrete time, adanya frekuensi tidak otomatis berarti periodik. Ini harus pinter-pinter ya.
adanya frekuensi dalam persamaan tidak berarti dia periodik. Kemudian sinyal itu hanya unik kalau omeganya itu ada di antara minus 180 derajat dengan 180 derajat. Di luar itu alias. Dan setiap sinusoidal membawa daya yang besar banding lurus dengan kuadrat amplitudanya. Jadi sinusoidal ini bawa energi, daya yang dia bawa itu ditentukan lebih oleh amplitudanya, bukan bagian yang lain. Jadi sinusoidal itu punya RMS berbanding lurus dengan amplituda ya. Sekarang kita bicara satu topik, satu level lagi lebih penting, yaitu kita sebut sinyal eksponensial kompleks. Sinyal periodik yang sangat penting adalah sinyal eksponensial kompleks atau sering disebut juga kompleks eksponensial. Sinyal eksponensial kompleks yang waktu kontinu dan waktu diskrit itu masing-masing berbentuk ini xt sama e pangkat e c kali e pangkat j omega t, sedangkan untuk xn c e pangkat j omega n. Dengan menggunakan identitas Euler e pangkat jx sama dengan cos x tambah j sin x, kita peroleh xt itu c cos omega t tambah c sin omega t, xn sama dengan c cos omega n tambah jc sin omega n. Ini waktu kontinu, ini waktu diskrit. Sebetulnya mungkin lebih mudah dimengerti yang ini, tapi lebih sederhana ditulisnya di atas. Jadi, lebih sederhana karena kita cukup mengingat dua. Satu, dia punya amplituda C, koefisien, kita sebut koefisien amplituda kompleks, bilangan kompleks, dan dia punya frekuensi omega, karena dia muncul di dalam frekuensi di sini ya. Jadi kita cuma ingat kalau bilangan sinyal kompleks eksponensial itu parameternya ada dua, satu C koefisiennya, satunya lagi frekuensi omega. Nah, karena dia merupakan gabungan antara kosinus dan sinus, dengan mudah diperlihatkan bahwa semua sinyal sinusoidal punya sifat yang tadi di atas ya. Periodisitas, frekuensi, dan daya itu dapat berlaku pada sinyal eksponensial kompleks. Periode dari sinyal ini sama dengan periode dari sinusoidal. Kemudian dayanya juga adalah absolute value dari C kuadrat. Absolute value, karena dia bilangan kompleks, kita cari magnitudnya, kemudian kita kuadratkan. Bagian terakhir, sinusoidal sebagai konjugasi kompleks eksponensial. Lebih lanjut ya, sinyal eksponensial kompleks dapat dianggap penyusun dari sinyal sinusoidal. Karena sinyal sinusoidal itu dapat kita urai ke dalam sinyal kompleks melalui identitas. Sin X itu ini 1/2J E pangkat JX minus 1/2J E pangkat minus JX. Kita pernah ingat di kalkulus ya. Kosinus X itu 1/2 E pangkat JX tambah 1/2 E pangkat minus JX. Jadi identitas ini kita terapkan ke kosinus sinusoidal, maka kita menggunakan rumus kosinus, kita peroleh A/2 E pangkat J omega T tambah theta tambah A/2 E pangkat J omega T plus theta. Ini salah ya, ini harusnya minus. Ada minus di sini. Nah, kalau pangkat itu dijumlah, berarti kalau kita lepaskan pangkatnya menjadi perkalian ya. Jadi A/2 E pangkat J theta dikali dengan E pangkat J omega theta. Sini A/2 E pangkat minus J omega theta kali E pangkat minus J omega theta. Di sini ada salah cetak, sini minus ya. Nah, kalau kita perhatikan, ini kompleks eksponensial, di mana C-nya berapa? C-nya yang ini, omega-nya masih sama dengan kosinus, C-nya itu A/2 E pangkat J theta.
Kemudian di situ juga berlaku A per 2 E pangkat minus C theta. Jadi ini adalah kompleks eksponensial pertama dan kompleks eksponensial yang kedua. Di mana S1 itu adalah yang ini, S2 itu adalah kompleks conjugate dari ini. Jadi dari sini kita simpulkan erat ya hubungan antara sinyal sinusoidal dengan sinyal kompleks eksponensial, di mana sinyal sinusoidal itu disusun oleh dua buah kompleks eksponensial yang terhubung secara kompleks conjugate. Dengan kata lain, dua eksponensial kompleks eksponensial S1 dan S2 adalah komponen penyusun sinyal sinusoidal, ada pasangannya ya. Kita bisa membedakan S1 dengan S2 itu dari frekuensinya. Perhatikan bahwa fase theta dan amplituda A hilang di kompleks eksponensial karena diserap ke dalam koefisien. Jadi C1 itu mengandung koefisien mengandung amplituda A dan mengandung theta. Kompleks eksponensial itu daya masing-masing itu adalah absolute value dari C kuadrat. Jadi C kuadrat ini berarti absolute value dari ini, kalau E pangkat J sekian, absolute value itu 1. Kalau A per 2, jadi A kuadrat per 4. Jadi masing-masing A kuadrat per 4, dan ada dua komponen, kita jumlah, jadi A kuadrat per 2 sama yang kita peroleh langsung lewat perhitungan pada saat kita menghitung sinusoidal ya. Nah, sebagai penutup, catatan penting untuk diingat ya, komponen kompleks eksponensial adalah komponen pembawa dari energi dari sinyal. Kemudian merambatnya sinyal ditentukan oleh merambatnya komponen kompleks eksponensial ini. Kemampuan sinyal menembus medium ditentukan oleh kemampuan individual kompleks eksponensial menembus medium ini. Jadi, bayangkan sinyal itu dalamnya itu ada kompleks eksponensial yang menembus medium itu sebenarnya si kompleks eksponensial itu sendiri. Energi sinyal dibagi pada komponen frekuensi berbeda untuk dikirim pada masing-masing komponen melalui koefisien CK. Masih ingat ya, amplituda yang bawa energi ditumpangkan di CK. CK itu adalah besarnya energi yang dibawa oleh kompleks eksponensial. Dengan demikian, perilaku filtering ya, penapisan terhadap sinyal dapat dipelajari dari perilaku filter ini terhadap kompleks eksponensial ini. Jadi kompleks eksponensial seperti elemen terkecil yang membawa energi. Nah, konsep ini bahwa konsep bahwa energi sinyal merambat melalui medium itu dibawa oleh komponen kompleks eksponensial dengan frekuensi tertentu melalui amplitudanya adalah konsep yang paling dasar ya dari pemeriksaan sinyal. Saya ulang lagi, apa yang paling dasar? Bahwa satu sinyal memiliki komponen, bisa diuraikan ke dalam komponen, dan salah satu komponen terpenting itu adalah kompleks eksponensial. Nah, kompleks eksponensial itu punya amplituda atau koefisien C, punya frekuensi. Nah, si medium ini berperilaku diskriminatif terhadap frekuensi. Kalau frekuensi tertentu dia tahan, frekuensi tertentu dia perkuat. Jadi konsep bahwa energi sinyal yang merambat melalui medium dibawa oleh komponen kompleks eksponensial dengan frekuensi tertentu melalui amplitudanya, panjang ini ya. Ini adalah konsep yang paling dasar dari pemeriksaan sinyal. Dan mudah-mudahan konsep ini bisa kita kuasai seluk-beluknya ya.